wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, nomor induk mahasiswa 200202027, Prodi Manajemen. Untuk pembahasan kali ini yaitu bab 9, model keseimbangan kapital aset pricing model untuk mata kuliah investasi dan pasar modal. Untuk pembahasan poin A yaitu teori pasar modal dan teori portofolio. Model penetapan harga aset modal hampir selalu disebut sebagai CAPM adalah bagian dari teori pasar modal yang melibatkan serangkaian prediksi ekuilibrium pengembalian yang diharapkan pada aset berisiko. Teori pasar modal dibangun di atas Markowitz Portfolio Theory atau disebut dengan MPT. Tetapi MPT tidak didasarkan pada validitas ketiadaan teori pasar modal. Teori portofolio menjelaskan bagaimana seharusnya investor dalam memilih portofolio optimal dari sekuritas berisiko. Prinsip dasar dari model ini adalah investor berusaha untuk meningkatkan pengembalian yang diharapkan dari portofolio dan mengurangi risiko pengembalian tersebut. Dalam teori pasar modal, setiap investor diasumsikan mendiversifikasi portofolio. Menurut model Markowitz, yaitu memilih lokasi di perbatasan efisien yang sesuai dengan referensi risiko pengembaliannya. Untuk poin B yaitu capital asset pricing model atau bisa disebut CAPM. CAPM memiliki peran dalam keputusan investasi Anda karena CAPM menangkap konsep tingkat pengembalian yang diperlukan untuk suatu saham. Yang penting untuk Anda pertimbangkan ketika mencoba memutuskan saham mana yang akan dibeli, ini memberi kita prediksi yang tepat tentang hubungan yang harus kita amati antara risiko aset dan pengembalian yang diharapkan. Hubungan ini melayani dua fungsi vital. Pertama, memberikan tingkat pengembalian patokan untuk mengevaluasi kemungkinan investasi. Yang kedua, model tersebut membantu kita untuk membuat perkiraan yang baik mengenai pengembalian yang diharapkan atas aset yang belum diperdagangkan di pasar. Untuk poin C, yaitu asumsi yang mendasari standar CAPM. CAPM adalah suatu metode perhitungan yang menggunakan basis prediksi atau perkiraan. Untuk itu, model CAPM mempunyai beberapa asumsi yang menjadi ukuran atau dasar dalam memprediksi suatu harga aset. Nah, asumsi dari CAPM bisa digunakan sebagai suatu rujukan dalam menghitung risiko sistematis ataupun market risk sebagai risiko dari suatu aset berharga. Asumsi-asumsi CAPM yang masih dipakai dalam arbitrage pricing theory yaitu 1. Investor mempunyai kepercayaan yang bersifat homogen. Yang kedua, investor adalah risk averse yang berusaha untuk memaksimalkan utilitas. Yang ketiga, pasar dalam keadaan equilibrium. Yang keempat, return diperoleh dengan menggunakan model faktorial. Untuk poin D, portofolio pasar. Portofolio yang mencakup semua aset berisiko ini disebut sebagai portofolio pasar dan dilambangkan dengan M, yaitu mencakup semua aset atau saham yang dapat diperdagangkan dalam perekonomian. Penjumlahan nilai seluruh portofolio berisiko yang dimiliki oleh seluruh investor sama dengan seluruh kekayaan ekonomi. Untuk poin E yaitu resiko premium portofolio pasar.
Premi resiko adalah ukuran pengembalian berlebih yang diperlukan oleh individu untuk mengkompensasi karena mengalami peningkatan tingkat resiko. Ini digunakan secara luas di bidang keuangan dan ekonomi. Definisi umum adalah pengembalian berisiko yang diharapkan dikurangi pengembalian bebas resiko. Seperti yang ditunjukkan oleh rumus di bawah ini, yaitu price premium sama dengan I kali R dikurangi RF, di mana I kali R adalah tingkat pengembalian yang diharapkan berisiko dan RF adalah pengembalian resiko. Untuk poin F yaitu aset bebas dan portofolio beresiko. Aset bebas resiko adalah instrumen investasi yang secara teori tidak memiliki resiko atau dalam kenyataannya dapat dikategorikan sebagai instrumen investasi yang memiliki resiko yang sangat kecil sekali atau bebas resiko. Contoh aset bebas resiko misalnya surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah seperti surat utang negara. Jika aset resiko dimasukkan ke dalam pilihan portofolio, maka kurva efficient frontier akan tampak seperti di bawah ini. Untuk poin G yaitu capital market line atau biasa disingkat dengan CML. CML atau garis pasar modal adalah garis yang menggambarkan hubungan antara expected return dengan total resiko pada portofolio efisien investasi di kondisi pasar yang seimbang. Garis CML dibentuk dengan menghubungkan antara resiko dan pendapatan dari portofolio pasar dengan aset bebas resiko. Berikut penjelasan dari gambar 9.4. Rumus capital market line atau CML yaitu IRP sama dengan RF plus SDP kali IRM dikurangi RF kali SDM, di mana IRP sebagai pengembalian portofolio yang diharapkan, RF tarif bebas resiko, SDP yaitu standar deviasi portofolio, IRM pengembalian atau imbal hasil yang diharapkan, dan SDM yaitu standar deviasi pasar. Untuk poin H yaitu imbal hasil yang diharapkan pada saham individu. Prinsip dasar keseimbangan adalah bahwa semua investasi harus menawarkan reward to risk ratio yang sama. Jika rasio lebih baik untuk satu investasi daripada yang lain, investor akan mengatur ulang portofolio mereka, condong ke alternatif dengan trade-off yang lebih baik. Aktivitas seperti ini akan memberikan tekanan pada harga sekuritas sampai rasionya disamakan. Dengan demikian, premi risiko untuk GE dapat dilihat dari gambar 9.5 di mana I kali RGE yaitu imbal hasil yang diharapkan pada portofolio yang efisien atas aset GE, RF yaitu tingkat imbal hasil pada aset bebas resiko, I kali RM yaitu imbal hasil yang diharapkan pada portofolio pasar M, O kuadrat M varians dari imbal hasil pada portofolio pasar, dan COV GEM sebagai covariance atas saham GE dengan pasar. Untuk poin I ada security market line. Security market line adalah garis yang menghubungkan antara tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah aset sekuritas dengan risiko sistematis yang ada. SML sering dipergunakan untuk menilai sekuritas secara individual dalam kondisi serta situasi pasar yang relatif netral. Dapat dilihat dari gambar 9.7. Hal ini berguna untuk membandingkan garis pasar sekuritas dengan garis pasar modal. CML membuat grafik premi risiko dan portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang terdiri dari pasar dan aset bebas risiko
sebagai fungsi dari standar deviasi portofolio. Demikian penjelasan dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.